Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Kalau kita mendengar surga, pastinya kita merindukannya dan rahmat Allah untuk kita masuk ke surga. Nah sobat, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi ahli surga ya sobat. Dari surat Ar-Rahman ayat 51-56. Buah dan bidadari disiapkan untuk penghuni surga. Dalam lanjutan tadabbur surat Ar-Rahman kali ini bercerita tentang kenikmatan surga. Salah satunya disebutkan tentang buah-buahan dan bidadari yang akan menemani penghuni surga. Sebagaimana diketahui surat Ar-Rahman yang maha pemurah terdiri dari 78 ayat yang dijuluki penggantinya Al-Quran. Surat ini menerangkan aneka nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran surat Ar-Rahman ayat 51. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Quran surat Ar-Rahman ayat 52. Pesan dan hikmah. Pertama, dijelaskan bahwa buah-buahan surga itu selalu berpasangan. Hal itu menunjukkan banyaknya aneka buah di surga. Kedua, ada pula yang memahami maksudnya berpasangan itu adalah buah yang dikenal dan tidak dikenal manusia. Boleh jadi sama nama dengan buah di dunia, namun beda jenis, hakikat dan rasanya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran surat Ar-Rahman ayat 56. Pesan dan hikmah. Pertama, kenikmatan berikutnya adalah disiapkan para bidadari yang santun. Kesucian mereka begitu nyata dengan dijelaskannya, tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Kedua, manusia dan jin akan mendapatkan pendampingan dan pelayanan bidadari sesuai dengan jenisnya. Adapun kajian-kajian ayat-ayat tentang bidadari dalam perspektif Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa bidadari surga bagi setiap hambanya yang beriman dan bertakwa. Bidadari berada di surga sebagai tempat terindah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang tulus dari cobaan kehidupan di dunia. Dan bidadari diciptakan tanpa celah, tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia. Perihal penggambaran bidadari surga, mungkin logika manusia tidak akan mampu untuk melukiskannya. Bidadari yang menyinari dunia jelas berbeda dengan matahari yang sinarnya masih mampu menggelapkan sebagian wilayah bumi. Jadi, bidadari adalah makhluk yang sangat cantik dan rupawan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kenikmatan di surga bagi para penghuninya. Gambaran bidadari surga dalam Al-Quran. Perempuan suci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 telah menjelaskan bahwa bidadari surga adalah perempuan suci yang tidak mengalami menstruasi, nifas, buang air kecil, besar, meludah, keluar ingus ataupun kotoran lainnya. Selain itu hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya terjaga dari kata-kata kotor.
berbadan indah dan sebaya. Bidadari surga berdasar surat An-Naba ayat 31-33 menggambarkan perumpamaan mereka berbadan indah dan diciptakan dengan umur yang sebaya pada usia puncak kematangan, sekira usia 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan, yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Menjaga kehormatan diri. Para bidadari surga adalah perempuan-perempuan yang selalu menjaga kehormatan dirinya, tidak memandang laki-laki kecuali suami mereka. Ibarat mutiara yang tersimpan, bermata indah, lebar, dan berbinar. Ini semua termaktub dalam surat As-Saffat ayat 48-49. Harumnya semerbak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, digambarkan bahwa bidadari penghuni surga baunya harum semerbak. Bisa diibaratkan seorang bidadari surga bila diturunkan ke bumi, maka harum tubuhnya akan memenuhi langit dan bumi. Ayat-ayat tentang bidadari dalam perspektif Al-Quran. Lafaz yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pendamping di surga bidadari sangat beragam. Lafaz-lafaz tersebut diantaranya hur'in, kasiratun, tarf, kawaiba atraba, kairatun hisan, lu'lu al-maknun, abkara bahidu, maknun, uruban atraba, dan azwajun mutabaratun. Lafaz tersebut tersebar dalam beberapa surah dalam Al-Quran, di antaranya Quran surat Sad ayat 52, Al-Waqiah ayat 22, As-Saffat ayat 48-49, Ad-Duhan ayat 54, At-Tur ayat 20, An-Naba ayat 33, Al-Baqarah ayat 25, Ali Imran ayat 15, An-Nisa ayat 57, dan Ar-Rahman ayat 56. Tetapi perbedaannya dari lafaz hurin yang mewakili lafaz yang telah diturunkan di Mekah dan lafaz aswajun mutahharatun yang mewakili lafaz yang diturunkan di Madinah. Lafaz hurin dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 22, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Lafaz aswajun mutahharatun salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga. Mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Pendapat Musafir klasik. At-Tabari mewarnai lafaz hur'in dengan perempuan yang memiliki mata putih bersih, kulit bersih, dan memiliki bola mata lebar yang sangat indah. Terdapat dalam kitab At-Tabari bahwa nanti orang-orang yang masuk surga dinikahkan dengan bidadari yang bermata putih, tulang betisnya terlihat di balik busananya. Bahkan orang bisa melihat wajahnya dari balik jantung karena kulitnya yang bersih dan tipis. Jami Al-Bayan juz 22 halaman 51. Sementara itu, lafaz aswajul mutahharatun
ditafsirkan At-Tabari dengan sosok perempuan yang memiliki kesucian dari segala kotoran yang ada pada kaum perempuan di dunia. Kotoran tersebut seperti menstruasi, nifas, buang air kecil maupun besar, dan segala sesuatu kotoran. Pendapat musafir modern kontemporer. Pada masa modern kontemporer, ayat tentang bidadari ditafsirkan apa adanya sesuai lafadznya. Akan tetapi beberapa tafsir seperti tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang lebih lanjut mengenai pemaknaan bidadari surga. Menurut Quraisy Shihab, lafal hur'in berasal dari lafaz haura yang bisa dimaknai sebagai sesuatu yang maskulin. Dan menurut Quraisy Shihab, azwajun mutahharatun adalah pasangan yang berulang kali disucikan dari segala jenis kotoran. Pengertiannya di sini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pasangannya masing-masing. Penyucian dalam lafaz tersebut bukan hanya dari haid, melainkan dari segala yang mencangkup kotoran jasmani dan jiwa, seperti halnya dengki, cemburu, bohong, khianat, dan sebagainya. Sementara itu, mufasir klasik menyuguhkan konstruksi penafsiran yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan dalam perspektif gender. Menurut beberapa aktivis gender, dalam beberapa tafsir panjang lebar menjelaskan sifat dan karakteristik kecantikan bidadari tanpa memperhatikan konteks ayat saat diturunkan. Seiring perkembangan zaman pada saat ini, kesadaran kesetaraan laki-laki dan perempuan lebih disuarakan. Oleh sebab itu, penafsiran bidadari pun mengalami perkembangan. Beberapa pengkaji Al-Quran mulai memperhatikan aspek-aspek baru dalam memahami ayat Al-Quran, terutama di sini terhadap konsep bidadari. Aminah Wadud mencoba membaca ulang ayat-ayat ini dengan pendekatan hermeneutik berkeadilan gender. Gambaran mengenai teman surga bagi kaum beriman dimunculkan dalam 3 tingkatan. Pertama, sebutan Hur al-Ayun yang berarti pasangan untuk laki-laki beriman, bidadari. Kata ini mencerminkan tingkat berpikir Mekah jahiliyah. Kedua, istilah zauj yang menggambarkan periode Madinah yang bermakna pasangan yang diidamkan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan ketiga, Al-Quran menyebutkan sesuatu yang melebihi kedua peringkat sebelumnya, yaitu kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ragam pemaknaan bidadari surga dari tafsir klasik hingga modern kontemporer. Hal tersebut menjelaskan kepada kita proses usaha manusia untuk memahami kalam ilahi, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas. Sebenarnya masih banyak diskusi perihal bidadari surga ini. Namun, Rizky ingin menjelaskan dalam suguhan yang singkat, setidaknya sebagai pemantik diskusi selanjutnya. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.